Marun semaha Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah di hari Minggu yang kelima pada pagi hari ini. Kiranya kita semua, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah peribadatan kita, di tengah-tengah persekutuan dimanapun kita ada. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Dan ibadah kita saat ini dipandu dengan tata ibadah minggu yang kelima. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sambil kita berdiri, mari bersama kita menyanyi Dalo Sumawu. Bapak Ibu Saudara, mari kita tabiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats yang akan menuntun kita dalam persekutuan di saat ini terambil dari kitab pertama Petrus pasal 5 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga berkata demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan
bagi kawanan domba itu. Jemaat disilakan duduk. Kembali kita bersama menaikkan pujian Darua Seku Natinalum. Bapak Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus tentang tata hidup baru sesuai dengan bunyi surat Roma pasal 12 dan 13, beberapa ayat dari dalamnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudaraku, sesudah kita mendengar tata hidup baru dan menyadari segala kekurangan kita, maka baiklah kita mengaku segala kelemahan dan dosa kita kepada Tuhan. Karena itu jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang ada di sorga, tetapi yang kami percayai juga ada di antara kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang melakukan kesalahan melalui ucapan dan tindakan. Engkau mengenal kami sampai ke lubuk hati kami,
dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon, ya Tuhan, kasihani dan ampunilah segala dosa kami, demi kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Ya Tuhan, sucikan dan baharuilah hidup kami, agar kami menerima damai sejahtera-Mu, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. O mau marondo. Ibu bapak saudara, selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sabda Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku telah datang hendak mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang datang kepadaku, tidak pernah aku membuang dia keluar. Segala puji bagi Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin." O mau ruata. Tuhan
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di persekutuan kita di minggu yang kelima di bulan Agustus ini, yang oleh Badan Pekerja Majelis Sinode telah ditetapkan hari ini. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan Yesus, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa yang telah menuntun kami selama 1 bulan lamanya, sehingga kami boleh ada di minggu yang terakhir di bulan Agustus tahun 2020. Suka duka boleh kami lewati, semua hanya karena pertolongan Tuhan. Karena itu kami menaikkan pujian dan syukur kami hanya kepadamu ya Bapa. Sambil kami memohon ketika di saat ini bersama kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, diakui bahwa kami manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Diakui di hadapan kekudusan-Mu kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu kami memohon dalam kerendahan hati, biarlah Engkau mengampuni setiap salah dan dosa kami. Dan biarlah kiranya Engkau mengaruniakan bagi masing-masing kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga ketika kami akan membaca, ketika kami akan merenungkan firman-Mu, itu tidaklah berlalu begitu saja. Tetapi firman-Mu mampu untuk kami lakukan di tengah perjalanan hidup ini. Firman-Mu yang akan mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan firman-Mu yang akan menolong kami untuk senantiasa hidup dalam kehendak-Mu. Oleh karena itu Bapa, bersabdalah Engkau. Kami siap untuk mendengar, menerima, dan melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius pasal 20, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-28 akan saya bacakan untuk kita semua, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang."
Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil membawa persembahan, jemaat kita menyanyi I Genggo Narangi. Bapak Ibu jemaat, mari kita berdiri. Kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada saat ini. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang Engkau izinkan boleh ada saat ini. Lewat ibadah kami pada saat ini, kami boleh diperkenankan untuk membawa tanda syukur kami. Kami membawa persembahan kami. Apapun bentuk persembahan yang kami bawa, kami percaya semua ini berasal daripada Engkau. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberi bagi kami. Dan kami percaya Bapa, ketika kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan. Tapi Tuhan akan semakin melimpah ruahkan berkat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima persembahan kami. Ajar kami Bapa untuk memberi yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, kami bawa persembahan ini. Amin. Jemaat disilakan duduk. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang berada di rumah masing-masing atau di mana saja berada saat ini, yang sedang menyaksikan tayangan ini, Shalom, Marung Semaha. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Hari ini di minggu yang kelima ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan
dari kitab Matius pasal 20 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-28. Saudaraku, dalam suatu kisah ya, diceritakan ada seorang wanita gelandangan yang penampilannya sangat buruk ya. Pakaiannya kotor, badannya juga kotor, compang-camping. Nah, wanita ini ia masuk ke salah satu toko yang menjual pakaian. Ketika ia masuk, ia disambut dengan ramah oleh seorang gadis yang adalah penjaga toko tersebut. Sang gadis pelayan toko itu kemudian bertanya kepada wanita ini, apa yang bisa ia bantu? Kemudian wanita ini berkata bahwa ia ingin mencoba sebuah baju yang sedari tadi telah ia lihat. Maka dengan ramah juga gadis pelayan toko ini, ia mempersilahkan wanita gelandangan ini untuk mencoba baju yang ia inginkan. Kemudian wanita itu mencoba baju yang ia inginkan. Bukan hanya satu, Bapak Ibu Saudara, tetapi ada 5 baju yang ia coba. Tetapi tidak ada satupun dari kelima baju itu dibeli oleh wanita gelandangan ini. Kendati demikian, gadis pelayan toko ini ia tetap ramah kepada wanita ini. Bahkan ketika wanita ini keluar dari toko, ia tetap mengantarnya dan ia tidak lupa mengucapkan terima kasih walaupun wanita ini tidak membeli satu baju pun. Nah, ketika teman dari seorang gadis pelayan toko ini melihat kejadian tersebut, ia kemudian bertanya kepada gadis pelayan toko ini, mengapa engkau begitu ramah kepada wanita itu? Padahal ketika orang melihat, semua orang pasti tahu bahwa wanita gelandangan itu pasti tidak akan membeli apapun di toko tersebut. Kemudian dengan tersenyum, gadis pelayan toko ini berkata, saya adalah pelayan di sini. Tugas saya adalah melayani siapa saja yang datang, baik mereka membeli ataupun tidak. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti gadis pelayan dalam cerita tadi yang tugasnya adalah melayani dengan sebaik mungkin, demikianlah juga kita ya. Kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberikan atau diembankan oleh Tuhan suatu tugas yang sangat mulia, yaitu untuk melayani sesama. Lewat profesi, lewat tanggung jawab, lewat talenta yang ada pada masing-masing kita. Memang kalau dilihat di zaman sekarang ini, salah satu sifat manusia yang paling sulit untuk dihilangkan adalah selalu mementingkan diri sendiri. Bahkan seringkali tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, hal ini Bapak Ibu Saudara harus dihilangkan dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Sebab orang yang percaya kepada Yesus, kita seharusnya memiliki gaya hidup seperti Yesus, yaitu hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, hidup yang melayani. Yesus tidak mementingkan diri sendiri, tetapi ia melihat kepentingan banyak orang. Sama seperti Yesus yang datang untuk melayani, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus juga dipanggil untuk melayani. Karakter seorang hamba yang mau melayani itu selalu diutamakan oleh Yesus dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam setiap apa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya,
bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dengan sangat jelas dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini, ketika Ibu Yohanes dan juga Yakobus datang kepada Yesus dan menyampaikan keinginan mereka. Saya mengajak kita untuk memperhatikan bagian firman Tuhan, ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21 berkata, "Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, 'Apa yang kau kehendaki?' Jawabnya, 'Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu.'" Mengapa mereka meminta supaya mereka bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus? Karena mereka berpikir jika Yesus mengabulkan permintaan mereka, maka di kemudian hari ketika mereka berada di sorga bersama dengan Yesus, mereka boleh duduk di sebelah kanan dan kiri dari orang yang berkuasa, yaitu Yesus. Ya? Maka dengan sendirinya mereka bisa menjadi terbesar. Mereka bisa menjadi orang yang terkemuka dari antara murid-murid, dari antara orang-orang yang ada dalam kerajaan sorga kelak. Tetapi ini hal yang keliru. Karena Yesus menjawab dengan tegas pada ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Yesus, ia berkata kepada Ibu Yakobus dan Yohanes serta seluruh murid-muridnya pada saat itu, ia menjelaskan bahwa pandangan dan pemikirannya itu jauh berbeda dengan pandangan dan pemikiran dunia. Pandangan dan pemikiran Yesus itu jauh berbeda dengan pandangan dan pemikiran dari para murid pada waktu itu. Menurut pandangan dunia, kalau ingin jadi yang terbesar, kalau ingin jadi yang terkemuka, maka seseorang harus memiliki kuasa. Seseorang harus memiliki kekuasaan. Tetapi tidak bagi Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa untuk menjadi terbesar, untuk menjadi yang terkemuka, maka ia harus sanggup menjadi hamba yang mau melayani dalam ketaatan dan juga dalam kerendahan hati. Ayat 25 dan ayat 27 pembacaan kita berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba." Yesus, ia mengatakan hal ini dengan memberi contoh dirinya sendiri, yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, yang datang ke dunia bukan untuk disanjung, yang datang ke dunia bukan untuk dihormati, melainkan dalam kerendahan hatinya Yesus sanggup menjalani perannya sebagai seorang hamba, hamba yang mau melayani, bahkan sampai mengorbankan dirinya bagi banyak orang, supaya manusia tidak jatuh ke dalam kebinasaan, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ayat 28 berkata, "Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus, Ia telah menyelesaikan tugasnya dalam ketaatan. Ia melayani dengan taat dan rendah hati. Ia telah meninggalkan teladan yang sangat utama bagi saya dan ibu bapak saudara, bagi kita sekalian, bagaimana menjadi seorang hamba yang benar-benar melayani. Bagaimana menjadi seorang hamba yang melayani dengan sungguh, dengan kerendahan hati, yang tidak mementingkan diri sendiri. Karena itu, selama kita masih ada di dunia ini, itu berarti kita tetap harus menjalankan misi Bapa, yaitu untuk terus melayani, menjangkau lebih banyak jiwa untuk datang dan percaya kepadanya. Ya, sebagaimana nats pembimbing kita dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua sampai ayat 3 berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Keteladanan Yesus menjadi misi utama kita untuk terus melayani, menjangkau lebih banyak jiwa untuk datang kepadanya. Oleh karena itu, mari kita tunaikan tugas pelayanan kita dengan penuh tanggung jawab. Sebagai pelayan, baik itu pendeta, penatua, diaken, yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat Tuhan, yang Tuhan percayakan tugas pelayanan untuk melayani semua orang yang percaya, bahkan yang tidak percaya. Mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Melayani bukan untuk dilayani. Sekali lagi, melayani bukan untuk dilayani. Memiliki tanggung jawab atas pelayanan, mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus memiliki prinsip bahwa melayani Tuhan bukan supaya kita mendapat keuntungan. Melayani Tuhan bukan supaya kita disanjung, "Oh, saya yang hebat." Melayani Tuhan bukan supaya kita dihormati karena kita punya kedudukan yang tinggi, baik itu pendeta, penatua, majelis, ya, tidak. Tetapi kita melayani Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan supaya kita mendapat keuntungan, tetapi supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita jauhkan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Mari kita jauhkan dari diri kita sikap yang tidak peduli terhadap orang lain. Mari kita ubah hidup kita menjadi hidup yang saling mengasihi, hidup yang saling menolong, saling membantu, saling peduli satu dengan yang lainnya. Itu juga adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Mari ibu bapak saudaraku, selama kita masih bernafas, mari layanilah Tuhan. Lewat talenta yang ada padamu, yang Tuhan beri menjadi milik bagianmu. Lewat profesi, tanggung jawab apapun itu yang engkau tekuni sampai dengan saat ini, mari kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Beritakanlah Injil kepada semua orang, dimanapun kita berada, karena inilah panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita melayani dengan hati, dengan kerendahan hati, dengan ketaatan, maka percaya semuanya tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tetapi dengan kasih kemurahan-Nya, Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa.
Terpuji nama Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara, setelah kita mendengarkan firman Allah sebagai berita keselamatan, maka marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Karena itu saya persilakan kita semua berdiri. Mari kita bersama berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Ibu bapak saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena walaupun di minggu yang kelima ini kami Gemis Mahanaim kembali beribadah di rumah kami masing-masing karena situasi kondisi yang masih belum kondusif. Tetapi bersyukur kami bahwa firman-Mu Bapa dapat terus diberitakan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami diberikan tugas tanggung jawab yang sangat mulia oleh Tuhan untuk melayani sesama, untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk percaya dan datang kepada Tuhan. Dan tugas tanggung jawab ini Bapa bukan hanya berhenti di mereka yang dipercayakan melayani Tuhan, baik dalam tanggung jawab sebagai pendeta dan juga majelis, tetapi semua orang percaya diberikan oleh Tuhan tanggung jawab ini. Karena itu ajarlah kami semua ya Tuhan, untuk boleh dapat melayani Engkau dalam ketaatan, dalam kerendahan hati, lewat profesi, lewat talenta yang ada pada masing-masing kami, lewat tutur kata yang selalu berkenan di hadapan Tuhan, lewat perilaku yang boleh mendatangkan damai dan sukacita bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan kami supaya firman ini tidak akan berlalu begitu saja. Tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami baca, tetapi boleh kami lakukan di tengah perjalanan hidup ini. Kami tampil sebagai orang-orang yang terus mau melayani Engkau dan sesama dengan kerendahan hati. Terima kasih Bapa di sorga. Di minggu yang kelima ini, kami terus mau berdoa dan menopang akan perjalanan kehidupan bersama seluruh warga jemaat-Mu yang ada di Gemis Jemaat Mahanaim. Bapa, kami tahu bahwa Engkau mengenal setiap kami, baik kami sebagai kepala rumah tangga, kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai anak-anak, kami sebagai orang tua lanjut usia. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu Bapa. Sebab hanya berjalan bersama dengan Engkau, apapun tantangan di depan kami mampu kami hadapi. Hanya berjalan bersama dengan Engkau, apapun rintangan di depan kami mampu kami lalui. Karena itu berkati senantiasa perjalanan kehidupan kami, baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Bahkan Engkau memberkati mereka yang sakit Bapa, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan, jamahan kuasa-Mu kami rindukan. Biarlah kiranya Engkau akan menjamah setiap mereka yang sakit. Bagian tubuh mereka yang sakit Engkau jamah Bapa. Segala upaya yang dilakukan lewat obat-obatan yang dipakai, makanan minuman yang mereka konsumsi Engkau berkati Bapa. Sehingga dari dalamnya kekuatan, pemulihan, terlebih kesembuhan itu boleh menjadi milik bagian mereka. Keluarga yang mendampingi
Kekasih-kekasih kami yang sedang sakit ini juga, Engkau kiranya memberi kekuatan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia, Engkau senantiasa memberi sukacita bagi mereka Bapa, untuk menjalani kehidupan di masa tua mereka. Biar di masa tua ini mereka tetap menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu hidup dekat dengan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak cucu dan keluarga, bagi masyarakat, bagi jemaat di mana mereka berada saat ini. Bapa, kami juga mau berdoa dan menyerahkan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Mahanaim, mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat sampai kepada anggota, Ketua BP3G sampai kepada anggota, seluruh majelis penatua diaken, pegawai kantor, sopir, kostor, mereka yang terus melayani Engkau dengan ketaatan, Engkau berkati mereka Bapa. Biar kesehatan dan kekuatan tetap menjadi milik bagian mereka, di mana mereka pergi dan berada. Biar mereka tetap boleh menjadi contoh dan teladan yang terus menyerukan tentang kebenaran firman-Mu, yang terus melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Bahkan ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini boleh memberi diri untuk melayani di ibadah minggu yang kelima ini. Penatua Bapak Alfon Takalumang selaku Kiboris, Penatua Ibu J. Makaluas Manambe sebagai pemandu lagu, dan Penatua Ibu Natari Kobis sebagai pendamping Kadin. Dan juga Engkau memberkati hamba-Mu, saudara kami Joy Takaliwang sebagai multimedia saat ini. Tuhan, kami percaya pelayanan mereka tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan, tetapi lewat talenta yang ada pada mereka, Tuhan pasti akan pakai mereka lebih lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Engkau tahu Bapa, keadaan saat ini masih belum kondusif. COVID-19 masih terus ada di tengah-tengah perjalanan bangsa dan negara kami. Upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Kali itu mari Engkau berkati mereka Bapa, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri TNI, Polri, dokter dan perawat yang terus bekerja siang malam untuk menangani COVID-19 ini. Kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ketika kami bekerja mengandalkan Tuhan, Tuhan turun tangan. Tuhan pasti akan membuka jalan, dan Tuhan pasti akan memulihkan bangsa kami yang tercinta ini. Pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit atau di mana saja, bahkan mereka yang sedang karantina mandiri, mari Bapak Engkau kuatkan mereka. Yakinkan mereka bahwa mujizat masih ada. Siapa yang berharap kepada Tuhan pasti akan ditolong tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Ampuni setiap salah dan dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Ini kami yang berdoa, ini kami yang mengucap syukur, bahkan ini kami yang memohon dalam kerendahan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Malun Semahe, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan yang berada di rumah masing-masing, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu tanggal 30 Agustus 2020, Gemis Jemaat Mahanaim, Jalan Enggano nomor 52, Jakarta Utara.
Yang melayani ibadah pada hari ini, Ibu Pendeta J. Ontoni Malagani STH, dibantu anggota Majelis KWP 5, Organis Penatua Alfon Takalumang, dan multimedia Saudara Joy Takalihua. Atas pelayanan Ibu Pendeta J. Ontoni Malagani STH serta Organis Bapak Penatua Alfon Takalumang serta tim multimedia, kami jemaat dan anggota majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, diinformasikan, dimohon maaf Bapak Ibu bahwa ibadah hari ini yang biasanya dilaksanakan di gereja karena ada peningkatan kasus COVID-19 di DKI Jakarta, maka ibadah Minggu kembali dilaksanakan di rumah masing-masing sampai batas waktu yang belum ditentukan. Demikianlah informasi kami kepada seluruh jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, menjelangi akhir ibadah kita saat ini, sambil jemaat berdiri, mari bersama kita menyanyi Mageng Seng Memadoa. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah dengan sukacita berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, Bapak Ibu yang kekasih untuk mengantar pendeta dan juga majelis ke depan mimbar. Bersama kita menyanyi Igenggo Narangi. Igenggo narangi dua tan sareng
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.